Selamat sore untuk kita semua. Sore hari ini kita akan melakukan diskusi dengan materi prosedur pengajaran membaca dengan PPB. Untuk itu, sebelum kita mulai dengan diskusi, saya minta kesediaan teman Heli Nubatonis untuk memimpin kita dalam doa. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai dengan diskusi kita, sebelumnya kita mengawalinya dengan doa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, terima kasih banyak ya Tuhan, karena Engkau masih menjaga dan melindungi kami sampai pada saat ini, Bapa. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kami akan mulai dengan diskusi kami. Bapak, sekiranya Engkau memberkati agar apa yang kami diskusikan tidak lalu begitu saja, tapi semuanya boleh bermanfaat bagi masa depan kami. Mengampuni setiap dosa dan salah kami, karena di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk teman Heli yang sudah memimpin kita dalam doa. Karena itu, kita akan masuk dalam diskusi kita. Setelah selesai mengembangkan wacana bersama-sama dengan murid, tentunya kita sebagai guru boleh mulai menggunakan wacana-wacana itu dalam mengajukan keempat macam keterampilan, yaitu membaca, pengenalan kata, pemahaman, dan membaca fungsional. Berbagai gagasan di bawah ini dikelompokkan berdasarkan keempat bidang keterampilan tersebut, sehingga kita dapat memilih kegiatan yang paling cocok dengan tujuan anak-anak. Langkah-langkah berikut ini yaitu langkah-langkah yang dikelompokkan berdasarkan keempat jenis keterampilan tersebut. Yang pertama yaitu kegiatan langkah-langkah dalam kegiatan prabaca. Karena itu saya minta tanggapan dari teman-teman untuk memberikan atau menyebutkan langkah-langkah dalam kegiatan prabaca. Baik, perkenalkan nama saya Sinta Mulbuu. Saya akan menyebutkan langkah-langkah prabaca. Yang pertama, sambil menulis kalimat atau kata, tunjukkan kepada murid bahwa kita membuat gerakan dari kiri dan kanan. Demikian juga ketika kita membacakan kalimat buat murid. Gerakanlah telunjuk kita di bawah kata-kata dari kiri ke kanan dan janganlah berhenti pada setiap kata yang kita baca. Yang kedua, buatlah duplikat kata-kata atau kalimat, kemudian suruhlah anak menjodoh-jodohkannya. Yang ketiga, suruhlah anak-anak mencari kata-kata yang bersajak dengan kata-kata yang ada dalam wacana. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Natimira Paijo. Saya akan melanjutkan materi tentang langkah-langkah kegiatan prabaca. Yang keempat, suruh anak melingkari huruf-huruf tertentu, misalnya huruf-huruf yang sama dengan yang ada dalam namanya. Yang kelima, ucapkan 3 buah kata yang dimulai dengan bunyi yang sama dan sebuah kata yang berbeda. Kata-kata itu harus diambil dari wacana PBB. Tanya murid kata mana yang berbeda. Yang kelima, suruh anak mendengarkan bunyi tertentu ketika Anda membaca. Anak harus bertepuk tangan waktu mendengarkan bunyi yang ditentukan itu. Ya, baik. Tambahan dari saya untuk langkah-langkah kegiatan prabaca. Di sini biasanya anak lebih cepat mengenal kata-kata yang mempunyai ejaan yang khas. Misalkan kata bernyanyi. Nah, kata bernyanyi ini lebih cepat mereka hafal daripada kata duduk. Ketika mereka berhasil untuk mengeja, maka kita sebagai guru harus memberikan pujian kepada mereka. Seperti itu supaya mereka merasa bahwa mereka sedang membaca. Yang selanjutnya di sini seorang guru dapat memperkaya kosakata anak dengan mengganti kata-kata tertentu dalam wacana. Katakan kepada siswa bahwa kita tahu kata lain yang sama artinya dengan kata yang digantikan itu. Dan yang berikutnya,
suruh siswa mencari kata-kata yang mempunyai persamaan. Siswa mungkin akan menunjuk pada suatu kata, pada kata satu dan batu, tanyakan kepada mereka apa persamaan dan perbedaan dari kedua kata ini. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya mungkin ada yang mau menambahkan atau saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan langkah prabaca yang berikut tentang yang pertama, bacalah cerita dari buku yang menarik minat pada siswa. Hal ini akan membantu mereka menyadari buku-buku itu memuat hal-hal yang menarik dan mempesona. Terakhir, jika anak ternyata berada pada peringkat ketiga dalam kesiapannya untuk membaca buku, mereka mungkin berkeinginan untuk mempelajari kata-kata tersebut. Memang sukar membedakan pembaca dari pengenalan kata. Jika anak-anak tertarik untuk mempelajari sebuah perkataan, ajarilah mereka kata tersebut dengan jalan membantu mereka untuk memperhatikan huruf-huruf yang digunakan dalam penulisan kata-kata tersebut dan tunjukkan pola pengucapannya yang baik. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyebutkan langkah-langkah dalam kegiatan prabaca. Dalam upaya mengajar anak membaca dengan menggunakan wacana PPB, kita sebagai guru harus membuat wacana itu pendek-pendek, bahkan boleh satu kata saja, karena anak-anak kelas 1 biasanya belum dapat membaca. Oleh karenanya, mereka tidak dapat membaca wacana atau kata yang mereka diktekan itu. Karena itu, sebagai guru, kita harus membacakan wacana tersebut. Jika kita menjelaskan berbagai kegiatan di atas, maka kalimat-kalimat untuk PPB tadi digunakan untuk menolong anak mengembangkan prabaca dengan cara yang bermanfaat. Karena anak-anak mengembangkan keterampilannya dengan diskriminasi visual, persepsi auditoris, bahasa lisan, koordinasi motor visual, dan sebagainya. Yang berikut adalah mengembangkan keterampilan mengenal kata-kata. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan mengenai langkah-langkah untuk mengembangkan keterampilan mengenal kata-kata. Saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Hatnida Silva. Di sini saya akan menyebutkan langkah-langkah mengembangkan keterampilan mengenal kata. Pada tahap awal, kita sebagai guru membuat bank kata untuk setiap anak. Ambillah potong-potong kertas tebal dengan ukuran yang pantas untuk dijadikan kartu yang akan dikumpulkan pada murid. Tulislah pada kartu-kartu setiap kata yang ada dalam wacana. Pertambahan kosakata anak tampak pada pertumbuhan jumlah kata. Anak-anak senang mengumpulkan kartu. Dengan demikian, kosakata mereka akan terus bertambah karena ada motivasi pada anak. Yang berikut, pada waktu pelajaran kosakata, guru berkeinginan agar anak menelusuri kata yang diucapkan itu. Guru menuliskan kata pada kertas tebal dengan ukuran yang cocok, dan guru harus yakin bahwa anak akan mengumpulkan kata tersebut, bukan huruf-huruf yang membentuk kata itu. Selanjutnya periksa apakah anak dapat menulis kata tersebut dengan jelas. Setelah itu dia menelusuri kata-kata berkali-kali. Mungkin itu dari saya. Lanjutkan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Petra Sulama Imamusu. Di sini saya akan melanjutkan langkah-langkah bagian yang ketiga. Kartu kata-kata itu bisa digunakan dalam menyusun kata sesuai dengan susunannya dalam wacana. Untuk dapat menyusun kata-kata tersebut sesuai dengan susunan dalam wacana, anak harus terlebih dahulu mengenalnya. Jika ada anak yang tidak mampu mengenali kata
kata yang dihadapi, berilah dia dorongan untuk meletakkan kata tersebut dalam kalimat dengan berbagai petunjuk yang sudah ada dan dapat dipahami oleh anak. Yang keempat, suruh anak mencari kata-kata yang ada dalam kartunya. Itu dimulai dengan bunyi tertentu, misalnya kata anak yang dimulai dengan bunyi S. Buatlah daftar kata-kata tersebut dan bacalah bersama-sama dengan anak dengan jalan memberikan tekanan pada bunyi S itu. Suruhlah anak membaca sendiri kata-kata itu. Anda bisa melanjutkan kegiatan ini dengan menyuruh anak mencari S yang ada di tengah kata dan S pada bagian terakhir. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan langkah yang kelima. Setelah anak mengenal banyak kata yang merupakan dasar, kita mungkin mempunyai keinginan untuk memperkaya mereka dengan kata-kata lisan. Murid boleh melingkari kata-kata yang sudah mereka kenal. Ini merupakan cara lain untuk menyadarkan anak-anak bahwa mereka membuat kemajuan sehingga motivasi untuk belajar terus semakin besar. Yang enam, bimbing anak untuk mengenal kata-kata yang berimbuhan. Mungkin banyak di antara anak-anak suka membuat buku yang berisi halaman-halaman yang memuat imbuhan-imbuhan khusus. Halaman yang khusus memuat awalan ber, me, di, akhiran kan, i, wan, dan sebagainya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Membimbing anak untuk menemukan suku-suku kata yang terakhir dengan vokal atau konsonan. Tunjukkan beda bunyi vokal-vokal pada suku kata tertutup dan suku kata terbuka. Misalnya I pada ti dan I pada tik, O pada do dan O pada rong. Untuk orang-orang yang berasal dari daerah yang berbeda, mungkin berbeda pula mengucapkannya, namun perbedaan itu tidak mengubah arti. Selanjutnya, waktu Anda menuliskan kalimat yang didiktekan anak, tunjukkanlah kepada mereka tempat-tempat meletakkan tanda baca. Tunjukkan perbedaan arti dan intonasi yang disebabkan oleh tanda baca. Sekian dari saya. Jadi baik teman-teman yang sudah memberikan tanggapan mengenai langkah-langkah dalam mengembangkan keterampilan mengenal kata. Dengan demikian, kita dapat lihat bahwa ada berbagai banyak cara yang biasa kita gunakan untuk mengajarkan keterampilan mengenal membaca pada anak-anak SD. Kita mempunyai kesempatan untuk mengajarkan mereka mengajarkan mereka. Tentu saja kita diminta untuk sebelum bekerja kita diminta untuk selalu bekerja sebagai guru dengan rasa tanggung jawab dan penuh kasih sayang kepada murid-murid. Nah, biasanya itu anak-anak suka membaca wacana itu berkali-kali. Karena itu kita sebagai guru harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk membaca wacana tersebut. Pada awalnya anak banyak mengenal kata sebagai gambar, sebagai suatu keseluruhan, bahkan anak-anak mungkin tidak membaca tetapi mengingat kembali kata-kata atau kalimat-kalimat yang diilmiahkan kepada gurunya. Berikut ini adalah kita masuk pada langkah-langkah dalam keterampilan pemahaman. Karena itu, saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang mau menyebutkan langkah-langkah dalam meningkatkan keterampilan pemahaman kepada anak-anak. Baik, perkenalkan nama saya Heli Margaret Nulutunis. Di sini menurut saya langkah-langkah pemahaman banyak yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama, jika wacana yang dibuatkan untuk anak-anak terdiri atas dua kalimat atau lebih, suruhlah anak-anak memberinya sebuah judul. Pembuatan judul itu harus dilakukan sesudah imla.
Dengan demikian, anak-anak akan berlatih menentukan atau menemukan ide pokok sebuah paragraf atau wacana. Yang kedua, langkah-langkah pemahaman yang kedua yaitu pada waktu anak-anak mengimlakan pengalamannya, jelaskan kepada siswa sebab kejadian yang satu harus direkam lebih dahulu dari kejadian lainnya. Betapa pentingnya masalah urutan itu dalam uraian tentang sebuah percobaan dalam ilmu alam. Suruhlah siswa memikirkan apa yang bisa terjadi jika susunan uraian percobaan itu salah. Dengan demikian, siswa akan menyadari pentingnya tentang persamaan kata-kata yang mereka peroleh. Dan yang ketiga, suruh siswa untuk mengklasifikasikan kata-kata atas kelompok warna, binatang, benda, perbuatan, dan sebagainya. Suruh mereka membuat kesimpulan tentang persamaan-persamaan kata-kata yang mereka peroleh. Mungkin itu sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk tanggapannya teman Heli. Mungkin ada tanggapan dari teman Kevin Siki, dipersilakan. Menolong anak menyadari pentingnya rincian dalam wacana dengan jelas. Anak-anak mencoreti kata-kata, sifat, dan keterangan. Setelah kata-kata tersebut dihilangkan, atau ternyata bahasa wacana itu bersifat umum atau tidak berarti, dengan demikian mereka akan sadar bahwa pada waktu membaca, mereka itu sesungguhnya sedang membuat bayangan-bayangan visual. Langkah pemahaman yang kelima, suruh murid membuat gambar tentang berbagai peristiwa yang ada dalam salah sebuah yang mereka miliki. Kemudian suruhlah mereka menyusunnya dalam urutan yang baik. Dengan demikian mereka akan melihat hubungan-hubungan antara berbagai peristiwa. Yang keenam, setelah anak-anak memiliki cukup wacana, suruh mereka untuk menandai kalimat-kalimat yang diawali dengan kata-kata sebab, karena. Dengan demikian mereka akan melihat hubungan berbagai peristiwa. Ya, dari saya yang ketujuh, suruh anak-anak menandai kalimat-kalimat dalam wacananya itu yang menunjukkan fakta dan yang menunjukkan pendapat. Bantulah mereka untuk menimbang dan menilai kalimat-kalimat itu dengan jelas mengenai fakta dan pendapat. Yang berikut, pilihlah kata-kata dalam wacana itu yang mempunyai lawan. Suruhlah mereka menemukan antonim kata-kata tersebut. Dengan jalan demikian pembandaan pertama. Tempatkan kata antonim itu pada tempat kata-kata yang digantikannya. Coba suruh anak-anak membaca wacana itu. Dengan demikian, anak-anak dapat melihat perubahan yang terjadi jika kata wacana itu diganti dengan kata-kata lain. Yang ke-9, berilah dorongan kepada setiap anak untuk membaca wacana temannya yang lain. Dengan membaca dan sekali lagi membaca, kosakata mereka akan selalu bertambah. Jika di antara wacana itu ada yang dirasa terlalu sukar oleh salah seorang anak, suruhlah pengarangnya membacakan wacana tersebut supaya bisa didengarkan oleh temannya. Mungkin itu dari saya, akan ditambahkan oleh teman yang lain. Baik, saya akan melanjut bagian 10. Suruh anak mendramatiskan wacananya. Ingat, Anda bisa memeriksa pemahaman dengan jalannya memperhatikan anak-anak atau dengan jalan mendengarkan jawaban mereka
atas pertanyaan yang Anda ajukan. Yang ke-11, anak tidak bisa memerlukan waktu terlalu lama untuk mengetahui kata yang mempunyai majemuk. Berilah kesempatan supaya mereka dapat menggunakan kata-kata itu sesuai dengan konteksnya. Mereka mungkin mempunyai keinginan untuk menyatakan arti yang berbeda-beda itu dengan gambar atau dengan kalimat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman, itu merupakan langkah-langkah dalam mengajarkan pemahaman membaca kepada anak-anak. Nah, dalam keterampilan membaca pemahaman wacana PPB ini tidak suka, sebab yang membuat wacana tersebut adalah anak-anak. Anak-anak di sini tentu tahu apa yang akan mereka diktekan, dan salah satu faktor utama yang mempengaruhi akan pemahaman itu ialah latar belakang dari anak-anak itu sendiri. Karena anak-anak itu mempunyai pengalaman tentang hal-hal yang diduniakannya. Pemahaman tersebut tidaklah merupakan masalah yang sukar. Bagaimanapun kita sebagai seorang guru telah memberikan dorongan untuk menggunakan wacana itu dalam upaya mengajari anak-anak untuk mengetahui ide pokok, rincian, yang penting, kesimpulan, dan inferensi. Selanjutnya kita masuk pada keterampilan membaca yang terakhir, yaitu keterampilan fungsional. Nah, teman-teman, dalam keterampilan fungsional ini juga terdapat langkah-langkah yang perlu kita pahami. Karena itu, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menyebutkan langkah-langkah dalam keterampilan fungsional tersebut. Baik, saya akan menyebutkan langkah-langkah yang pertama, yaitu dalam upaya pengembangan bacaan rekreasi dan mengembangkan minat terhadap bacaan itu, kita sebagai guru dapat menyajikan cerita-cerita yang ada kaitannya. Tugas utama kita sebagai guru ialah menumbuhkan minat baca. Yang kedua, setelah anak-anak memiliki wacana yang cukup banyak jumlahnya, guru bisa menyuruh anak menyusun buku dengan daftar isi pada bagian depannya. Yang ketiga, jika kita membuat wacana tentang cuaca setiap hari, maka kita akan punya kesempatan untuk menyuruh anak membuat grafik tentang cuaca. Grafik itu dapat dibuat dengan pertolongan sebuah catatan tentang naik turunnya cuaca. Pada sumbu X yang tegak lurus dicatat temperatur, sedangkan pada sumbu Y dicatat hari dan minggunya. Suruhlah anak melengkapkan grafik yang mencatat temperatur sepanjang hari tertentu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang langkah-langkah keterampilan fungsional, yaitu siswa dapat mengembangkan keterampilannya menyusun kata berdasarkan alfabet. Suruh siswa menyimpan kata-kata yang tersusun secara alfabetis itu supaya mudah mencarinya kembali. Dan yang berikut, dalam kesempatan berbicara dengan baik dengan anak tentang minat mereka, guru dapat menggunakan ensiklopedia. Pada pengajaran yang paling awal pun, guru memperoleh pengalaman bahwa informasi bisa diperoleh melalui gambar. Siswa bercerita tentang bunga, kuda, burung, kapal, kendaraan bermotor, dan ular, serta objek-objek lainnya dalam ensiklopedia. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya langkah-langkah yang ke-6 dan ke-7 akan dijelaskan oleh teman Wati. Yang ke-6, suruh anak memperhatikan wacana tertentu dan menunjukkan 5 buah kata penting
Kegiatan ini membantu anak mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi kata-kata kunci. Yang ketujuh, setelah Anda mengetahui minat baca murid, bawalah mereka ke perpustakaan. Gunakan katalog kartu untuk mencari buku yang disenangi anak-anak. Dengan demikian, anak akan tertarik untuk mempelajari penggunaan katalog kartu dalam upaya mencapai buku-buku yang mereka senangi. Anda mungkin juga mengajari mereka mencari buku lewat komputer. Jika hal ini demikian sudah mungkin dilakukan, anak akan dapat mencari buku yang disenanginya itu dengan mudah dan mendapatkannya secara tepat. Baik, demikian langkah-langkah untuk mengembangkan keterampilan fungsional. Dari keterampilan-keterampilan tersebut, tentunya kita sebagai guru yang paling mengetahui langkah apa yang harus kita ambil untuk membaca, untuk mencapai tujuan dari membaca. Nah, untuk itu sebagai guru kita dituntut untuk bekerja dengan kreativitas yang tinggi dan dengan kesabaran seorang guru. Demikian sudah diskusi kita pada sore hari ini. Sebelum kita menutup akan diskusi ini, saya minta kesediaan teman Kevin Siki untuk memimpin kita dalam doa. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada malam hari ini, izinkan saya berdoa menurut ajaran dan kepercayaan saya, Kristen Protestan. Berdoa mulai. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat kehadirat-Mu, terima kasih Tuhan, Engkau masih mau menyertai kami dari pagi hingga pada malam hari ini dengan selamat Tuhan. Tiba saatnya kami anak-anak-Mu ingin beraktivitas seperti biasa, kiranya Tuhan mau menjaga dan melindungi kami semua. Kiranya apa juga yang kami telah presentasikan malam hari ini, kiranya bisa berguna bagi kehidupan masa depan kami Tuhan. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih teman Kevin yang sudah memimpin kita dalam doa. Dengan demikian maka berakhir sudah diskusi kita sore hari ini. Terima kasih teman-teman.